kita nggak membentuk ini ya nih, bentuk layanan Honda Care gitu. dimana dari sini kita bisa membantu masyarakat di kondisi-kondisi emergensi. Iya, gitu emergensi seperti itu. Jadi makanya itulah yang menjadi latar belakang munculnya layanan Honda Care. Salam satu hati, selamat siang Bang Puji. Selamat siang teman-teman Kedan Popdi. Kedan Popdi. Nah, jadi Bang Puji kan di episode kemarin kita ada bahas unit inden ya. Ya, bahas unit inden. Jadi teman-teman semua, kali ini kita dengan narasumber yang sama, yaitu Bang Puji Utomo. Seperti yang kita ketahui, Bang Puji ini adalah di bagian Honda Care. Yang kemarin kita juga membahas Bang Puji ini di bagian complaint handling. Ya. Tapi kita kesampingkan dulu nih complaint handling itu. Kita akan membahas Honda Care. Ya. Jadi satu bagian. Ya, jadi satu bagian. Iya, satu bagian. Jadi nantinya intinya kita mau meningkatkan pelayanan melalui aktivitas Honda Care, Bang. Yes, salah satunya Honda Care. Salah satunya Honda Care. Jadi Bang Puji, aku mau nanya nih pertanyaan pertama. Ya. Honda Care itu apa sih Bang Puji? Honda Care ya. Ya. Oke, Honda Care itu kalau kita jabarin lagi ya, Honda itu sebuah merek ya. Merek brand. Honda itu brand. Jadi Honda itu terbagi dua, satu di mobil, satu di motor. Kebetulan kita fokusnya itu di sepeda motor ya. Oke. Jadi brand Honda yang kita ibaratnya kita naungi, kita kembangkan bisnisnya. Care itu singkatan Care itu sebenarnya singkatan sih ya. Kalau di bahasa Inggris kan Care itu peduli terus. Iya, bahasa Indonesia. Namun itu singkatan. Iya, ada singkatannya. Apa itu? Customer Emergency Road Assistant. Oke. Nah, kalau Tujuannya itu? Tujuannya itu, customer itu konsumen. Emergency itu mungkin kondisi darurat di jalan raya atau di rumah ya, ketika dia mau berangkat. Road itu ya road ya jalanannya. Assistant itu adalah seperti pendampingan atau dalam arti ya kalau konsumen lagi mogok, konsumen lagi ada kesulitan, AHAS atau dealer kita, jaringan kita itu siap mendampingi dimanapun berada. Jadi makanya itu Honda Care ya Honda Care itu adalah sebuah layanan dalam bentuk layanan perawatan sepeda motor yang membantu konsumen setiap saat ketika ada kejadian darurat di jalanan. Di jalan. Iya, baik pun di jalan atau di rumah ya, Bang Nel. Ketika jadi, mau mengendarai. Sebuah layanan di mana kita nanti jaringan Honda mendatangi konsumen di saat dia dalam kondisi emergency tadi. Iya, jaringan Honda di sini dalam arti bagian AHAS-nya lah, bengkelnya ya. Oh, bukan dealernya ya, bengkelnya. Nah, mirip-mirip dong ini Bang sama customer service berarti. Customer service ya, hampir mirip sih. Di mana perusahaan-perusahaan lain juga ada customer service kan? Iya, jadi customer service itu sebuah layanan penyebutan ya, konsumen, service itu layanan ke konsumen. Oke. Nah, tapi bagiannya banyak. Ya, kalau customer service sendiri kan itu banyak bagiannya, ada yang lebih ke menerima keluhan gitu ya, menerima dalam bentuk layanan sepeda motor tadi ya, ketika di jalanan, ketika darurat. Jadi kalau Honda Care sendiri itu fokusnya memang lebih melayani konsumen ketika mogok motornya di jalan, ya kita siap tanggap, siap sedia untuk melayani, untuk membantu, untuk mengasis. Nah, dampingin lah gitu sampai motornya bisa hidup kembali. Oh, mirip-mirip juga dengan layanan customer service di perusahaan-perusahaan lain. Ya, pasti. Tapi kelebihannya di Honda ini kita memberikan pelayanan yang lebih touching, lebih dirasakan konsumen. Secara lebih kelihatan gitu ada ya. Gitu ya, di mana konsumen lagi mogok, aku lagi bocor ban lah ini Bang. Lagi bocor ban lagu ini, ku telepon Honda Care. Itu lihat yang dibahas Honda Care itu. Datang memberikan pelayanan, bener sekali, memperbaiki sepeda motorku gitu Bang. Langsung bantu sama ya sampai sepeda motornya benar-benar bisa jalan kembali. Oke. Nah kan itu Bang tadi di mana pihak Hondanya atau pihak AHAS-nya datang untuk memperbaiki sepeda motor kita di jalanan. Nah itu dikenakan biaya nggak Bang? Sama sekali nggak kena biaya. Sama sekali. Udah datang memberikan pelayanan emergency, tidak ada biaya. Nah, dengan syaratnya gini, kalau memang keadaan kondisi darurat, terus dalam arti memang bisa mungkin kayak ada setelan yang lepas gitu ya, tanpa ada penggantian part ya. Nah, kalau penggantian part mungkin
bisa langsung dikenain biaya. Kita konfirmasi ke konsumennya. Misalnya kondisinya ban bocor, ban dalamnya sobek ya. Mau nggak mau kan kita harus bawa ban pengganti spare part ya. Itu kita konfirmasi dulu ke konsumennya. Nah, kita tanya keluhannya. Ya. Oh, intinya kalau mau pergantian spare part itu bayar dengan konfirmasi dulu. Tapi kalau secara pelayanan jasa itu tidak dikenakan biaya. Iya. Jadi ada jenisnya gini Bang Nel. Honda Care itu ketika konsumen keluhkan di jalanan motornya mogok ya. Nah, ketika mekanik kita datang, sebelum mekanik kita datang kan tim kita dari main dealer itu dari Honda Customer Care ya teman-teman. Iya. Itu konfirmasi lagi ke konsumennya untuk menanyakan keluhannya, sepeda motornya nggak bisa jalan kenapa Bapak Ibu. Iya. Ketika digali kebutuhannya, ternyata misalnya nih setelah ngisi bensin motornya mogok. Nah, jadi keluhan itu yang kita catat, kita rekam, kita teruskan ke jaringan, ke AHAS untuk ditindaklanjuti. Berarti pintu utama dari layanan Honda Care ini di mana saat konsumen mengalami situasi emergensi di jalanan, mereka yang pertama menghubungi main dealer ya, bukan langsung ke AHAS atau ke dealernya. Ke dealer yang ingin dituju dia, bukan seperti itu? Bukan. Jadi nomor telepon Honda Care ini tertuju ke main dealer gitu? Iya, tertuju main dealer. Jadi ketika konsumen itu pengen menikmati layanan Honda Care ini, bisa langsung menghubungi ke nomor Honda Care 1-500-989 atau ke 0822 7563 9678. Nah, jadi yang pertama ini dia. Ada di belakang kita. Kelihatannya. Di belakang, enggak di sini kita ya. Oke, siap. Di atas ya. Enggak mau vote kita ini. Nah, di belakang sekali lagi udah. Jadi nomor itu adalah nomor untuk pelayanan Honda Care. Pelayanan Honda Care. Lalu setelah konsumen menghubunginya, nanti main dealer akan melihat nih lokasi si konsumen ini dekat ke dealer mana. Lokasinya di mana? Benar. Jadi ini kita masih yang pertama kita edukasi ke konsumen dulu nih, Bang. Sebelum nanti kita di sesi 2-nya ini kita edukasi ke teman-teman FLP bagaimana meningkatkan pelayanan yang maksimal melalui Honda Care. Nah, tadi Abang bilang ya, jika konsumen sudah menghubungi layanan Honda Care, lalu tim main dealernya melihat lokasi untuk menentukan dealer mana yang akan diarahkan atau AHAS mana yang akan diarahkan untuk menuju si konsumen tersebut. Nah, emangnya Honda Care ini ada di dealer mana aja sih di Sumatera Utara ini? Untuk saat ini kita baru milih dealer-dealer 5 dealer itu di Medan sendiri ada 2 dealer. Di luar kota itu di Tebing Tinggi itu 1. Kisaran itu 1, kemudian di Rantau Perapat itu ada 1. Jadi total ada 5. Kisaran, Rantau, Tebing, Medan 2. Ya. Apa sana Bang? Ke arah Tapanuli sana belum? Tapanuli belum, tapi nanti kemungkinan kita coba bisa nunjuk pengembangan lagi ya. Ngelihat ini anime konsumen Honda ya, konsumen kita khususnya yang konsumen bengkel ya, AHAS yang memang membutuhkan layanan ini. Nanti kita coba cari jaringan mana nih yang memang cocok sesuai untuk memberikan layanan Honda Care ke konsumen gitu. Oke Bang. Ini tadi aku lupa nanya nih di awal nih. Kan Honda Care itu dibuat dengan dasar melayani konsumen yang mengalami kondisi emergensi nih. Emang ada latar belakang apa sih emang sebelumnya ada experience emangnya di konsumen Medan atau sekitaran yang ada Honda Care-nya? Mantap sekali. Ada nggak konsumen yang lagi parah-parahnya pernah kondisinya, lalu mereka nggak ada yang bisa dihubungi untuk memperbaiki sepeda motornya? Jadi yang sebenarnya yang melatar belakangi kenapa munculnya layanan Honda Care ini sendiri itu tercetus dari Astra Honda Motornya sendiri sih sebenarnya. Astra Honda Motor sendiri. Jadi mereka itu melakukan survei sama mendapat suara-suara konsumen. Terkait customer voice. Iya, customer voice. Terkait keluhan yang sering dilaporkannya, seperti motor mogok di jalan, terus mereka membedakan mungkin ya
di Toyota itu ada yang namanya THS ya. Iya. Nah, di Honda apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu dari minatnya si konsumen. Konsumen minat ke Honda, terus dari Astra itu melakukan riset kenapa kita nggak membentuk ini. Iya, bentuk layanan Honda Care gitu. Dimana dari sini kita bisa membantu masyarakat di kondisi-kondisi emergensi. Iya, gitu emergensi seperti itu. Jadi makanya itulah yang menjadi latar belakang munculnya layanan Honda Care. Jadi semuanya berasal dari konsumen, Bang Nel. Oke. Nah, tanpa adanya konsumen kita ya nggak ini ya, nggak apa namanya nggak terciptalah Honda Care sih sebenarnya. Oke. Jadi kita lihat kebutuhan dulu. Konsumen butuh layanan emergency road assistant di jalanan. Nah, sudah itu coba kita kita tangkap, kemudian kita ciptakan atau kita bentuk layanan Honda Care yang tadi. Oke, Bang Puji. Ya. Jadi itu adalah latar belakang tadi ya, dibentuknya atau layanan Honda Care. Adanya layanan Honda Care ini dari customer voice gitu lah ya. Yes. Oke. Itu tadi kan dari pembahasan kita ini yang pertama ini itu kita mau mengedukasi nih, atau lebih tepatnya mau menyampaikan ke masyarakat bahwasanya Indako main dealer sepeda motor Honda Sumo nih punya layanan Honda Care, di mana teman-teman semua dalam hal ini konsumen kita ya, dalam hal ini konsumen maupun calon konsumen kita nanti bahwasanya kita punya layanan road emergency loh gitu ya. Jadi inti dari sesi pertama ini itu nih teman-teman semua. Jadi jika teman-teman tadi belum tahu bahwasanya kita punya ada layanan emergency, kita teman-teman semua bisa menghubungi di nomor yang ada di sini, di nomor yang tertera di belakang saya. Nah, dengan demikian jika teman-teman semua lagi ada kendala di jalanan dengan sepeda motor Hondanya, bisa menghubungi nomor tersebut. Lalu teman-teman akan diarahkan ke layanan AHAS terdekat seperti itu. Oke, yang kedua nih Bang, kita akan membahas pelayanan nih. Jadi kita mau membahas melalui Honda Care ini kita sebenarnya bisa meningkatkan pelayanan loh. Kita bisa personal branding AHAS kita atau dealer kita bisa kita tingkatkan melalui Honda Care. Jadi itu tadi dari segi konsumen. Nah, ini dari segi FLP nih. Aku mau membahas nih, menurut Abang Honda Care ini berdampak apa sih dengan meningkatnya pelayanan teman-teman FLP di jaringan? Apakah Honda Care ini nggak ada manfaatnya sama sekali ke teman-teman FLP atau hanya ke mekanik aja gitu? Kan ini mekanik kan yang turun langsung. Kalau dibilang dampaknya itu ada atau enggak, besar banget, ada dan besar banget. Di mana dampaknya? Jadi gini, dampaknya sendiri itu adalah membangun image si dealer tadi, jaringan tadi. Nah, otomatis kalau jaringannya gede, jaringannya udah banyak dikenal oleh konsumen kita. Karena apa terkenalnya? Mungkin karena layanan Honda Care tadi nih. Nah, ditarik lagi ke dalam, kenapa bisa terkenal? Kenapa konsumen bisa tahu di situ ada Honda Care? Siapa yang nyampaikan? Oh, ternyata FLP-nya. Nah, jadi kalau FLP konsisten mempromosikan kita adanya Honda Care gitu ya, ada di awal-awal ya, di awal-awal waktu beli sepeda motor ya. Maka otomatis itu membangun image dealer, si FLP dan juga di dealer. Ke konsumen bahwasanya secara nggak langsung di dealernya si FLP tadi itu memiliki layanan Honda Care gitu. Jadi kalau dibilang dampak pasti berdampak ya. Konsumen pasti tahu dong. Nah, jadi untuk next ya nanti ketika konsumen membutuhkan layanan ini, jadi dia nggak langsung nggak lupa lagi. Karena dulu aku beli motor Beat ini di dealer ini. Di dealer ini salesnya kemarin ada ngomong, Pak Bu, kalau nanti tiba-tiba ada kendaraan motornya mogok di jalan, ya jangan sampai amit-amit ya Bapak Ibu konsumen ya. Yang namanya kendaraan darurat, kondisi darurat itu kan kita nggak direncanakan ya. Nah, bisa hubungin ke dealer kami karena di tempat kami itu ada layanan Honda Care. Nah, tapi gini Pak Nail, kebetulan untuk Honda Care sendiri kan di Medan tuh ada 2 ya. Nah, jadi mungkin untuk FLP, teman-teman FLP yang ada di 2 dealer ini ya. Nah, itu bisa terus semangat konsisten untuk mempromosikan Honda Care-nya. Benefitnya gede, apa itu ya, konsumen merasa terbantu gitu bahwasanya di dealernya dia tempat beli ada layanan seperti ini gitu.
Seperti itu. Oke. Jadi secara nggak langsung dampaknya gede sih, benefitnya gede. Selain itu, selain mereka di awal-awal mempromosikan Honda Care nih, Honda Care, bahwasanya si konsumen nih waktu beli sepeda motor udah dipromosikan Honda Care. Dengan demikian dan juga di saat konsumen sudah mendapatkan layanan Honda Care tersebut, dealer itu atau FLP itu udah membangun personal branding yang baik gitu loh ya. Pasti. Dimana nantinya mereka akan merekomendasikan nih, beli sepeda motor di Honda sana aja. Itu ada FLP-nya. Kemarin aku ada emergency di jalan, FLP-nya datang sama mekaniknya. Kalau konsumennya nggak tahu namanya Honda Care ya, dibilang aja dibantu aku di jalan. Gitu orang Medan bilang gitu ya. Jadi dengan demikian nantinya para konsumen ini akan menyebarkan informasinya bahwasanya kita main dealer Indaco punya Honda Care. Tersebar lah ini ke keluarga satu sumut tahu. Kalau udah gitu Bang, itu udah customer voice ya. Pasti itu dong. ada kemungkinan nggak nantinya Honda Care ini bakalan berkembang ke daerah Tapanuli sana. Kan pastilah. Daerah Tapanuli nggak kebagian ya? Pasti. Jadi zaman sekarang kan zaman informasi yang ditangkap konsumen dapat informasi itu udah cepet ya. Cepat kali. Kayak tahun-tahun lalu zaman-zaman Belanda ya. Nah, itu sekarang itu ya ada apapun berita itu langsung viral. Nah, jadi kenapa konsumen Tapanuli itu bisa tahu? Karena itu tadi. Di Medan itu udah viral bahasanya, Honda Care itu, kalau motor mogok, motor Honda mogok, misal bukan kondisi lagi mogok di jalan darurat, itu nggak usah khawatir loh. Kita ada layanan Honda Care di Medan udah ada. Kok Tapanuli belum ada? Otomatis kan nanti jaringan di sana pasti juga pengen ngebuat ya. Karena apa? Permintaan konsumen gitu. Suara konsumen banyak. Mbok tolong di sini juga dibantu promosin dong teman-teman main dealer gitu ya, seperti itu. Cuman lucunya nanti Bang, kalau dibuat ke daerah-daerah saya, nggak kita bilang lah ke daerah gitu ya kan. Pasti banyak nih konsumen nanti yang sepeda motornya nggak Honda pun nanti ditelepon Honda. Pasti memungkinkan dong gitu ya kan. Pasti dong. Pasti memungkinkan karena harus kita edukasi dulu ya dari poster, dari stiker bahwasanya ini khusus konsumen Honda gitu loh. Karena konsumen-konsumen di daerah sana pengennya ya aku sama-sama sepeda motor kok, sama-sama kereta di daerah dibilang di kereta ya, sama-sama kereta kok membeda-bedain klien gitu nanti ya kan. Tapi gini lah, kalau kondisi seperti itu kan itu kondisi di luar rencana ya. Di luar rencana. Ya nggak memungkinkan itu dilarang atau enggak ya. Itu kita serahkan lagi ke jaringan yang mungkin melaksanakan itu ya. Kalau kondisinya memang pengen membantu konsumen yang tadinya motornya merek X karena dibantu karena ada Honda Care sekalian jalan nih, misalnya sekalian jalan, dia Honda Care-nya tadi habis ngelayani konsumen Beat di jalan, pas lagi pulang kembali ke dealer, nemukan konsumen yang mogok, langsung dipanggilnya gitu. Sepeda motor X pas lagi habis. Dibantunya. Nextnya rupanya setelah dibantu dia beli motor Honda, ganti merek. Jadi impact-nya banyak ini ya. Iya. Justru jadi ke konsumen yang bahkan sepeda motor X lah kita bilang, yang setelah dia mendapatkan pelayanan yang tanpa disengaja itu ya, dengan demikian dia langsung terbuka, Honda gini ternyata ya. Kenapa aku nggak beli Honda aja? Orang gitu ya. Belum beli aja udah dilayani seperti ini, apalagi beli gitu ya, benar. Oke nih Bang Puji. Jadi yang mau kita sampaikan dari pembahasan sebelumnya, pembahasan ini adalah kita mau nyampaikan nih ke teman-teman FLP yang ada di jaringan dan juga kepada dealer sepeda motor Honda yang ada di Sumatera Utara, bahwa kita bisa membangun personal branding kita melalui pelayanan di lapangan loh, bukan hanya pelayanan di mana konsumen datang ke dealer, datang ke AHAS. Kan itu biasanya konsumen-konsumen yang datang ke dealer atau ke AHAS di saat ada duit ya kan. Di saat ada duit yang mau senang, udah mau dapat unit. Atau bisa kita bilang di saat dia senang-senangnya gitu. Benar. Namun bisa kita bangun personal branding kita supaya kita diingat oleh konsumen atau customer experience-nya bagus di saat Di saat susah itu tadi. Itu bisa kita bilang di saat susah ya. Benar. Jadi karena kondisinya seperti ini, Bang Nel. Ketika contoh misalnya Bang Nel ini, aku lagi udah ada janjian plan besok pengen ke rumah pacar ya, tapi dikasih janji waktu itu sejam mesti cepat sampai. Nah, tapi ketika di tengah jalan motor tiba-tiba mogok, kondisi darurat, otomatis kan udah ada pikiran, waduh pacarku kecewa lah ini. Udah hopeless ya, udah pasti udah bayangkan udah dibawa martabak basi pasti pacarku berantem lah ini, aku pasti udahlah
pasti udah capek Kak. Karena kalau perempuan marah itu lebih susah nenanginnya ya daripada teman cowok ya. Karena itu udah payah banget. Ingat terus itu sampai nanti 1000 tahun yang lalu. Jadi kondisi saat seperti itu si Bang Nel ingat kita ada layanan Honda Care. Otomatis kan pasti solusinya terpecahkan. Ibaratnya kayak merasa bersyukur banget ya karena itu hal yang paling mulia yang pernah dirasakan gitu ya, pengalaman yang berharga. Dilayani dengan hal yang maksimal gitu. Karena itu berhubungan dengan perasaan tadi. Nah, taruhannya hubungan gitu. Iya. Jadi caranya tuh gimana? Yaitu untuk menjaga konsumen tadi agar selalu loyal, tetap loyal. Touch lah perasaannya. Ya, sentuh perasaannya, sentuh hatinya gitu. Sentuhlah si konsumen tersebut. Dengan kondisi physical touch ya. Bukan ya. Dengan kondisi seperti itu tadi. Di saat dia darurat, lagi butuh bantuan, datanglah kita untuk membantu. Datanglah kita otomatis pasti selalu ingat sampai kapanpun. Pertolongan Honda. Nah, itu tadi yang mau kita sampaikan ke teman-teman FLP. Lakukanlah hal-hal yang kita bahas tadi. Nah, mungkin nih Bang, tadi kan udah kita bahas di awal. Nah, dealer-dealer yang bisa melakukan hal tersebut adalah dealer-dealer yang memiliki layanan Honda Care. Honda Care. Nah, pasti teman-teman FLP di jaringan nih pasti bilang nih, gimana aku mau bisa memberikan pelayanan yang kayak orang abang bilang, Honda Care aja nggak ada di dealerku. Nah itu dia, pasti mereka sedang berpikir nih, apa jangan-jangan bisa nih kualikan ASK jadi Honda Care gitu kan. ASK AHAS Service Kunjung benar. Itu kita sampaikan dulu nih ke teman-teman di jaringan Bang Puji. ASK sama Honda Care itu sama nggak sih? Nah, pertanyaan bagus nih. Kondisi layanan ASK atau AHAS Service Kunjung dengan layanan Honda Care itu jelas pasti ada perbedaannya. Dari bentuk fisiknya, armadanya itu jelas beda. Kalau AHAS Service Kunjung kan warna armadanya warna merah ya. Merah ya. Terus juga mekaniknya juga pakai jaket merah ya. Nah, kalau Honda Care sendiri itu dari bentuk fisiknya itu warnanya putih karena standar dari Astra Honda Motor. Kalau ASK itu standarnya dari main dealer. Standar desainnya ya. Jangan gini Bang. Sorry. Mikrofonnya nanti bub. Sorry. Enggak apa-apa, bercanda. Desainnya itu warna putih dari Astra Honda Motor. Kalau yang ASK kan dari main dealer sendiri. Nah, terus perbedaannya yang paling satu lagi itu yang paling kelihatan itu kalau di ASK itu orientasinya lebih ke bisnis revenue ya, dalam arti untuk naikkan unit entry lah, naikkan omsetnya AHAS ya kan. Tapi touch layanannya kelihatan nggak di situ? Nah, sebenarnya sama aja kelihatan, tapi nggak kelihatan emergensinya. Makanya muncul yang namanya Honda Care. Nah, Honda Care ini lebih orientasi adalah layanan. Bahwa kita tulus loh. Satu lagi lebih memprioritaskan konsumen yang sedang dalam kondisi darurat di jalan raya. Dengan tulus, bukan dengan Afgan ya? Iya, tulus Afgan itu sebenarnya sama-sama profesi penyanyi sih. Hati-hati di jalan. Iya, hati-hati di jalan ya. Seperti itu bedanya Bang Nel. Oke, itulah bedanya. Jadi dari Bang Puji sendiri nih, apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman FLP bahwasanya dengan adanya Honda Care ini bisa membuat image kita itu bagus. Ada nggak yang ingin Bang Puji sampaikan nih? Jangan khawatir, jangan pesimis. Aku nanti kalau ngepromosin Honda Care jualanku dikit, justru enggak. Justru itu sebagai kunci untuk apa? Kunci untuk menjual bahwasanya layanan di dealer selain jual motor, jual motor Honda, jual kereta, jual aparel, jual spare parts, aksesoris. Rupanya juga ada layanan ini loh, servis darurat di jalanan gitu. Nah, jadi itu dulu yang kita jual. Itu dulu yang kita coba munculkan keunggulan di dealer kita dibandingin sama dealer kompetitor. Dealer kompetitor di sini adalah yang merek kompetitor, bukan dealer sama Honda ya. Bukan sama Honda. Jadi perlu kita sampaikan juga nih ke teman-teman FLP. Mungkin teman-teman FLP di jaringan berkata nih, ya kan yang turun langsung untuk melayani konsumen itu bukan FLP, mekanik. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, mungkin teman-teman semua udah pernah mengikuti training customer experience ya. Dimana kita di awal training tersebut kita pernah menyebutkan bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya seseorang adalah
yang memberikan manfaat baik bagi orang lain. Yes, bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Jadi berikan pelayanan yang terbaik ke konsumen dengan apa? Dengan langsung touch tadi ya. Dengan langsung menyentuh si konsumen tersebut, bukan berarti menyentuh fisiknya, menyentuh hatinya lah, menyentuh perasaannya, menyentuh hatinya, menyentuh batinnya, bahwa dia dilayani di saat-saat emergency atau di saat-saat dia lagi butuh bantuan gitu lah. Nggak ada lagi orang yang bisa ditelepon. Benar, karena itu kan butuh darurat banget di jalan. Jadi Bang Puji, terima kasih nih untuk sama-sama Bang pembahasan kita kali ini. Semoga ini nanti teman-teman di jaringan dapat mengimplementasikannya. Dan juga yang pertama tadi, teman-teman konsumen kita dan juga bahkan calon konsumen kita tahu bahwasanya kita punya layanan Honda Care di nomor telepon ini tadi. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Bang Puji dan sampai jumpa lagi teman-teman. Kedan apa tadi? Kedan Popdi. Kedan itu sahabat ya. Sahabat. Popdi Bang. Popdi. Podcast People Development. Sekali lagi Bang. Kita 1 2 3. Kedan Popdi. Oke. Terima kasih Bang Puji. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sampai jumpa kembali dan salam satu hati.